Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin habibina wa syafiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Iwani fiddin rahmatullahi alaikum peserta kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam yang berbahagia. Mari kita mulai kuliah kita dengan bersama-sama berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baik, peserta kuliah yang berbahagia, pertemuan sekarang kita akan membahas topik era tasyrik ya, era tasyrik ekonomi Islam pada pertemuan kelima. Jadi pertemuan kelima ini spesial karena sudah menjelang Idul Fitri, maka kemudian dilaksanakan secara online. Pokok bahasan kita kalau merujuk kembali kepada roadmap yang sudah kita sampaikan di pertemuan pertama yang ada di buku referensi utama bahwa eh, ada 3 poin penting dalam materi kuliah kita. Yang pertama adalah filosofis metodologis, yang kedua sejarah pemikiran ekonomi, yang ketiga dakwah ekonomi Islam. Nah, pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan keempat sudah kita lalui. Pertemuan pertama, kedua, ketiga itu membahas tentang filosofis metodologis terkait belajar sejarah ekonomi, antara wahyu, ilmu, dan ekonomi, termasuk kerangka metodologis. Sementara pertemuan keempat kemarin kita sudah masuk eh, topik pembahasan sejarah pemikiran ekonomi, khususnya yang kemarin itu terkait dengan ekonomi Arab pra-Islam. Kalau sekarang kita membahas era tasyrik ekonomi Islam, itu ada di poin kedua, topik besar poin kedua yaitu sejarah pemikiran ekonomi. Pada pertemuan pada topik ini selain ekonomi Arab pra-Islam dan era tasyrik ekonomi Islam yang akan kita bahas pada hari ini, ada juga era kejayaan Islam. Era kejayaan Islam itu era di mana Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah itu masih kuat. Namanya era kejayaan. Terus kemudian ada era kemunduran akhir-akhir masa Utsmaniyah. Kemudian era transisi peradaban. Di era transisi peradaban ini sudah mulai kapitalisme yang mendominasi peradaban dunia. Terus ekonomi Islam kontemporer itu eh, apa pertemuan peradaban kapitalisme dengan ekonomi Islam, di mana kita bahas pada pertemuan ke-9 setelah UTS. Ada pendapat-pendapat
mazhab ekonomi Islam kontemporer seperti mainstream, pendapat alternatif kritis, dan lain sebagainya. Terus nanti setelah UTS, kita akan bahas dakwah ekonomi Islam, di antaranya adalah ekonomi Islam mazhab Hampara, terus kemudian dakwah ekonomi Islam itu sendiri, terus historical development, re-engineering Islamic economic, dan studi kasus. Nah, ini filah rahmatullahi alaikum. Siapkan catatannya, ditulis ya. Eh, di alat tulis, ada kertas, ada pulpen gitu. Nanti kalau ada diskusi silakan disampaikan, ditanyakan di akhir sesi setelah Abi menjelaskan. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir di WA grup kelas kita. Beberapa sudah mengisi. Abi lihat di chat WA grup ada sudah lebih dari 10, sudah lebih banyak ya, banyak. Nah, Iwani Villa Rahmatullahi Alaikum, kalau kita lihat ya sebagai pengantar dari kuliah kita pada hari ini, eh, peta grafik perjalanan umat Islam itu dari sejak Rasulullah SAW lahir di Mekah, ya kemudian diutus mengemban risalah nubuah sampai ke Madinah, maka titik merah yang pertama pada tahun 610 Masehi ini adalah titik ketika Rasulullah hijrah, Rasulullah dan para sahabat hijrah. Sampai kemudian Rasulullah dan SAW dan para sahabat berdakwah di Madinah, periode Madinah dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, oleh Umayyah, Abbasiyah. Di situ ada perang salib ya, sekitar tahun 1258 sampai 1299 Masehi. Dilanjutkan Utsmaniyah sampai Utsmaniyah runtuh tahun 1924 Masehi hingga sekarang berusaha kita bangkitkan kembali di tahun 2025 ini. Nah, Iwani Villa Rahmatullahi Alaikum, dinamika perjalanan umat Islam yang segitu panjangnya, hampir 14 abad kan, hampir 14 abad itu tentu ada sejarahnya, tentu memiliki sejarah yang sangat kuat sekali. Kalau kita bicara ekonomi, tentu menyatu dengan sosial, menyatu dengan hukum, menyatu dengan konsep-konsep atau teori-teori lainnya. Disitulah kemudian peradaban Islam eh, tergambar jelas melalui grafik ini. Wanifillah rahmatullahi alaikum. Kalau kita lihat eh, pengantar ya, ini masih pengantar era tasyrik ya. Artinya eh, kita mengulas sekilas materi kuliah kita sebelumnya, yaitu materi Arab pra-Islam, kondisi ekonomi Arab pra-Islam. Itu bisa kita lihat dari sejarah-sejarahnya, buku-buku sejarah yang sangat banyak, di antaranya tulisan Philip Kahiti atau History of the Arab. Itu bagaimana dia menjelaskan secara lengkap sejarah Jazirah Arab sebagai wilayah yang strategis untuk perdagangan internasional. Dan itu senada dengan bunyi surah Quraisy ya yang ayat 2 itu. Li'ila fihim rihlata syita'i wa shaif kan itu. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlata syita'i wa shaif falyabudu robba hadzal bait dan seterusnya itu. Di situ ada frase rihlatas syita iwa soif, yaitu kebiasaan rihlah, kebiasaan bepergian, kebiasaan apa sering berpergian jauh di musim dingin dan musim panas. Biasanya kalau musim dingin itu ke Yaman, ya pada waktu syita itu ke Yaman, dan musim panas ke Soif ya, ketika Soif itu ke Syam. Yaman itu ada di bawah, di sini di bawah ya. Kalau kita lihat Yasrib, Madinah, Mekah itu ada di tengah-tengah Jazirah Arab, maka Yaman itu ada di bawah ini, di bawah. Jadi ketika musim dingin, mereka bepergian ke bawah ini,
ke bawah untuk membawa barang-barang dagangan yang bermacam-macam, misalnya apa sadel onta, terus apalagi eh, kain, terus dupa dan lain sebagainya, ya ada kurma dan lain sebagainya dari Mekah ke Yaman. Sebaliknya, eh, sepulang mereka dari Yaman, mereka juga membawa barang-barang dagangan dari Yaman ke Mekah. Artinya mereka sudah terbiasa melaksanakan perdagangan luar negeri. Memang Quraisy, kebiasaan Quraisy itu melakukan aktivitas dagang luar negeri sudah sejak lama. Bahkan Mekah itu karena di situ ada Ka'bah, ada air Zam-Zam menjadi pusat perdagangan internasional. Jadi Jazirah Arab yang di situ apa sebagai semenanjung terbesar di dunia kan menghubungkan Laut Tengah di sebelah utara, Laut Tengah di sebelah utara, kemudian Samudra Hindia di sebelah selatan itu sangat-sangat strategis untuk apa untuk perdagangan internasional itu. Jadi orang-orang Arab Selatan, orang-orang Yaman itu biasanya mereka mata pencahariannya kan perdagangan. Sementara orang-orang Arab sisi utara ya Syam ya yang di balik sini Syam itu ada Palestina, ada sekitaran sini ya, ada Yordania yang dulu namanya disebut Syam, itu mayoritas pencahariannya petani. Makanya kalau kemudian kita turunkan ke Mekah dan Madinah, sebenarnya Mekah itu lebih banyak masyarakatnya memiliki mata pencaharian pedagang. Sementara kalau masyarakat di Madinah, di Yasrib ya, itu lebih banyak mata pencahariannya adalah petani itu. Nah, Iwani filah rahmatullahi alaikum, kalau kita ingat sejarah haji, maka sebetulnya wilayah Jazirah Arab ini itu sudah dihuni oleh Nabi Ibrahim dan istrinya Siti Hajar ketika mereka membangun Ka'bah itu di tengah-tengah wilayah yang sekarang kita sebut ini, yang kita bahas pada pagi hari ini. Jadi pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat perintah Allah Subhanahu wa taala agar kembali ke negeri asalnya meninggalkan Siti Hajar kan. Di situ apa sejarah mencatat Nabi Ismail yang kemudian menjadi apa anaknya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail yang menemukan sumur Zam-Zam itu. Nah, kisah itu kan sangat detail ya, digambarkan ketika ibadah haji. Nah, Iwani Filah rahmatullahi alaikum, ternyata setelah itu perkembangan sosial masyarakat terus berdinamika kan, sampai kemudian Islam turun. Jadi dinamika sejarah Arab pra-Islam itu mewarisi dalam tradisi bani atau trah atau keluarga antar suku, bahkan kabilah-kabilah. Jadi mereka biasa berdagang sejak lama dengan kabilah-kabilah mereka itu, ya karena memang kebiasaan mereka begitu. Kebiasaan mereka berdagang, bahkan dari riwayat sampai ke negara Syam ya di utara dan Yaman di selatan itu sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan. Dengan kafilah dagang yang mengendarai onta itu kan. Jadi termasuk beberapa komoditasnya misalnya apa kulit binatang, sadel onta, dupa, kain wol, kurma, minyak dan sebagainya. Mungkin di antara peserta kuliah sekalian masih ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kecil, ya ketika usia eh, di bersama pamannya Abu Thalib ketika umur 12-an tahun kalau nggak salah. Itu Rasulullah pernah diajak berdagang membawa barang dagangannya Siti Khadijah kan. Itu jadi itu tampak sekali kalau kemudian eh, kebiasaan kebiasaan dagang itu sudah sejak kecil bahkan
dilatihkan kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena lingkungan masyarakatnya memang lingkungan masyarakat pedagang. Begitu. Nah, Iwani Filah Rahmatullahi Alaikum juga di Jazirah Arab ini banyak sekali pasar-pasar masyarakat ya. Pasar-pasar masyarakat di Jazirah Arab. Ya misalnya pasar pasar apa Dumatil Jandal, pasar Ukat itu juga ada di apa eh, di Jazirah Arab itu. Ada pasar Ukat, pasar Dumatil Jandal, pasar Nazat itu juga ada di dekat Khoibar. Terus ada pasar Musakor itu di sekitar Bahrain. Itu ada pasar macam-macam ya, pasar Aden, pasar Siher dan lain sebagainya. Nah, Iwan Fillah Rahmatullahikum sampai kemudian kita bahas sekarang adalah era tasyrik ekonomi Islam. Di era tasyrik ekonomi Islam ini, era ketika Rasulullah SAW diutus menjadi nabi untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia agar menjalankan kehidupannya dengan panduan wahyu, dengan panduan Islam itu. Nah, Iwani filah rahmatullahi alaikum, kalau kita lihat sejarah Rasulullah SAW ketika berdakwah ya kan ada periode, ada dua periode kan, periode Makkiyah dan periode Madaniyah. Pada saat itu memang Al-Quran sedang turun dan Rasulullah masih hidup. Artinya ketika Rasulullah SAW itu menjadi sumber tasyrik, ya menjadi sumber tasyrik sebagai sebagai teladan dalam seluruh kehidupannya, itu berarti di situ ada unsur wahyu ya, ada unsur wahyu. Sehingga kemudian sejarah ekonomi yang sedang kita kaji ini bukan sekedar sejarah ansih sebagaimana sejarah sejarah yang lain, meski kita tahu dan beberapa kali habis sampaikan semua ilmu pengetahuan itu sesungguhnya sejarah, kecuali satu yaitu wahyu. Kalau wahyu ini karena ada di situ ada unsur tasyriknya, maka kemudian justru yang membuat sejarah itu wahyu, terutama sejarah Islam ya sejarah perkembangan masyarakat Islam. Kalau Islamnya itu kan wahyu ya, kalau Islamnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Sehingga kemudian Iwani fillah rahmatullahi alaikum eh, meski tetap kita harus hati-hati membedakan antara tasyrik dengan era tasyrik. Jadi pengertian era tasyrik dengan pengertian tasyrik itu beda. Kalau tasyrik itu diambil dari kata syara'a yang bahasa Arabnya memiliki makna proses kodifikasi atau legalisasi atau formalisasi hukum. Jadi proses proses membuat hukum, proses menerbitkan hukum. Dalam hal ini kalau di bidang ekonomi disebutnya biasanya sering menjadi bahan kajian muamalah itu. Adapun yang dimaksud dengan era tasyrik itu masa yang mengarah pada disusunnya sumber-sumber hukum Islam ya yang berbentuk secara formal dan legal ya kemudian diterapkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Jadi era tasyrik itu era di mana hukum Islam itu disusun, di dibentuk, yaitu tentu berangkat dari era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana di situ ada era Mekah dan Madinah, kemudian era Khulafaur Rasyidin. Kenapa? Karena sumber hukum sumber hukum umat Islam itu kan ada empat ya, Al-Quran, kemudian Al-Hadis, ijma dan kias, ijma sahabat dan kias syar'i. Pelaksanaan apa disusunnya Al-Quran dan Al-Hadis itu terjadi di era Rasulullah SAW dan para sahabat, ya. Kemudian disusunnya ijma sahabat dan kias syar'i itu di era Khulafaur Rasyidin. Jadi eranya itu era era
era Rasulullah dan era Khulafaur Rasyidin itu. Nah, Imani Filah Rahmatullahi Alaikum, ada buku yang sangat menarik sebetulnya, tulisan Syekh Hudori Bik. Hudori Bik itu cendekiawan Timur Tengah tentang tarikh tasyrik, judulnya tarikh tasyrik. Itu menarik sekali, bagus sekali, bahkan sampai membagi periode tasyrik itu dalam 6 periode. Periode Rasulullah, periode sahabat-sahabat besar, periode sahabat-sahabat kecil, periode tabi'in yang menjumpai mereka, menjumpai sahabat-sahabat kecil, kemudian periode awal abad kedua sampai pertengahan abad keempat Hijrah, periode menguatnya mazhabul arba'ah, mazhab dalam Islam, kemudian periode pasca runtuhnya Baghdad atau Abbasiyah ya, di tangan Hulagu Khan itu sampai sekarang periode taklid itu. Jadi itu periodisasi di era yang ditulis oleh Hudori Bik. Nah, sekarang itu kan kita sudah pada tahapan akhir zaman di mana periode sekarang ini sebenarnya periode taklid, periode mengikut saja. Untuk bisa menemukan solusi dari problem kehidupan manusia diperlukan istilahnya itu ijtihad. Itu diperlukan ijtihad. Nah, kesungguhan. Tapi sebetulnya ya Allah Bismillah ya, kesungguhan untuk menyajikan ini merupakan amal-amal yang semoga dicatat sebagai bentuk upaya untuk ijtihad itu. Allahumma amin ya. Tuh. Nah, ini fillah rahmatullahi alaihi. Kalau kita bicara di era Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, di era Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan Al-Quran dan Al-Hadis, Al-Hadis. Maka eh, deklarasi kenabian Rasulullah Muhammad SAW itu diketahui secara mutawatir ya. Sudah semua sudah tahu bahwa Rasulullah SAW itu nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban risalah Islam yang mengatur aspek-aspek kehidupan baik secara pribadi ya, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala serta hubungan manusia dengan sesama manusia yang lain. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri misalnya urusan akhlak, pakaian, terus kemudian makan, minum, ya, yang sifatnya individu. Kemudian yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala dalam urusan ibadah, termasuk urusan akidah juga kan. Sementara lebih banyak urusan publik yaitu yang mengatur interaksi manusia dengan sesama manusia yang lain. Sosial, pendidikan, politik dan lain sebagainya. Dan ini eh, bisa kita lihat dalam sejarahnya Rasulullah SAW menjadi kepala negara itu mengatur urusan publik itu setelah hijrah. Jadi kalau kita lihat grafik ya, grafik di dalam dinamika dakwah Rasulullah SAW itu, tahapan taskif, tahapan tafaul, tahapan tatbik itu, makiyah dan madaniyah itu, makiyah, ayat-ayat makiyah atau ayat-ayat madaniyah itu bisa sangat jelas ternyata Al-Quran dan Al-Hadis itu terkodifikasi seiring dengan dakwah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Eh, yang awalnya yang awalnya aktivitas individu Rasulullah menyampaikan dakwah, kemudian banyak pengikut-pengikut beliau yang menjadi sahabat-sahabat beliau, sampai kemudian beliau hijrah ke Madinah. Selama di Mekah Rasulullah berperilaku ekonomi sifatnya masih personal sifatnya. Jadi Rasulullah pergi ke pasar juga. Cuma Rasulullah pergi ke pasar bukan dalam rangka belanja, dalam rangka beraktivitas bisnis. Tapi Rasulullah pergi ke pasar ketika di Mekah ya, itu dalam rangka mengajak mengajak pengunjung-pengunjung pasar itu agar masuk Islam. Itu. Berbeda ketika ketika hijrah, justru malah ketika hijrah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat kebijakan ya sebagai kepala negara. Kebijakan pertama itu diantaranya adalah eh, membuat pasar sendiri, membuat pasar selain pasar yang sudah ada. Bahkan kan ada 3 kebijakan fenomenal itu kan. Kebijakan fenomenal pertama
mempersaudarakan Muhajirin Ansor. Yang kedua, membangun masjid sebagai pusat pemerintahannya. Kemudian yang ketiga adalah membangun pasar sendiri. Dan membangun pasar sendiri itu eh, sebagai pusat ya aktivitas ekonomi itu. Aktivitas ekonomi mulai dibangun mulai dikelola Baitul Mal sebagai APBN kalau bahasa sekarang ya APBN-nya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus baru kemudian di era Khulafaur Rasyidin kan, era Khulafaur Rasyidin itu kan ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib dengan karakternya mereka masing-masing, di mana mereka itu melanjutkan pasar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi sampai kemudian bahkan secara ajaran, secara konsep menjadi fikih muamalah, menjadi sistem ekonomi yang kita kaji selama ini itu masih tetap ada itu. Bahkan secara bangunan ya, secara bangunan pasar itu meski kemudian belum jelas ya masih ada atau tidak. Kalau dulu seingat Abi waktu umroh tahun 2010 itu ada di sebelah sebelah kiri seingat Abi itu Masjid Nabawi. Jadi kan kalau Masjid Nabawi itu kan di Madinah kan, itu sebelahnya itu ada pasar pasar sukun Nabi atau sukul Ansor, pasar Nabi Muhammad SAW atau pasar Ansor itu. Nah, Iwani Villa Rahmatullahikum karena di situ Rasulullah ketika sudah di Madinah itu berperan sebagai kepala negara dan Islam bahkan menjadi sebuah institusi daulah yang begitu Rasulullah wafat dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, Iwani Villa Rahmatullahi alaikum. Disinilah kemudian muncul era ijma sahabat. Era di mana para sahabat berijma. Ya, ketika Rasulullah SAW masih hidup, semua problematika kehidupan itu kalau ditanyakan hukumnya, ditanyakan solusinya itu kepada Rasulullah SAW. Merujuk kepada Rasulullah SAW. Tapi begitu Rasulullah SAW wafat, rujukan itu masih ada berupa hadis, berupa Al-Quran dan hadis itu masih dipakai. Selain itu juga muncul kemudian apa yang disebut sebagai ijma. Nah, Iwani filah rahmatullahi alaikum. Kenapa kemudian ijma sahabat itu menjadi salah satu maswadil hukum? Karena sahabat itu adalah kulluhum udul. Sahabat itu radhiyallahu anhum wa radu an. Dari kaliman khosyah robbah itu jelas sekali dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat itu ridho terhadap Allah, ridho terhadap Rasulullah, mengikuti perkembangan Rasulullah, dakwah Rasulullah SAW sampai kemudian Rasulullah wafat. Bahkan mereka semuanya itu juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum, Allah ridho pada mereka. Waradu an dan mereka para sahabat itu ridho. Makanya kemudian pada periode ini, pada periode Khulafaur Rasyidin ini juga menjadi periode atau era Maswadirul Hukmi, era ijma sahabat menjadi sumber hukum itu ya. Jadi pertama era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, baik Makkiyah maupun Madaniyah, kemudian era Khulafaur Rasyidin ya, sehingga hanya dua era ini saja yang dijadikan tahapan, dijadikan sebagai era tasyrik ya. Yang pertama itu era Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian periode keduanya adalah periode Khulafaur Rasyidin. Ada hadis khairul kurun kurni walladzina yalunahum walladzina yalunahum, tiga kali walladzina yalunahum walladzina yalunahum. Kurni itu masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus kemudian walladzina yalunahum itu era Khulafaur Rasyidin, walladzina yalunahum yang kedua era sahabat pengikut tabiin ya, pengikut pengikut Khulafaur Rasyidin itu. Jadi ada tiga generasi, generasi Rasulullah SAW, era Rasulullah SAW, era sahabat dan era tabiin. Itu era tasyrik. Nah, kemudian di era akhir dari ijma sahabat, era tasyrik yang terakhir itu muncul kias ya, kias. Di mana kias ini lebih dekat kajiannya dengan sejarah usul fikih yang masyhur ya.
bersamaan dengan munculnya mazhabul arba'ah ya, mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali itu dengan disiplinnya masing-masing. Nah, Iwan fillah rahmatullahi alaikum, kalau kita potret ya era kodifikasi hukum ekonomi Islam itu kan era nubuah, era khulafaur rasyidin, era usul fikih, kemudian era makosid Imam Syatibi, transisi peradaban sampai era sekarang, di mana era sekarang ini adalah era taklid. Era sekarang ini adalah era era apa? Era taklid itu. Meski kemudian tetap harus ada ijtihad. Kenapa? Karena ijtihad itu berjalan sepanjang masa. Nah, ini filah rahmatullahi alaikum. Eh, pada awal era tasyri' penetapan hukum ya termasuk bidang ekonomi itu masih murni bersumber dari Al-Quran, Al-Hadis ya pada era Rasulullah SAW. Pasca Rasulullah wafat, orisinalitas ajaran Islam ini dijaga ketat oleh para sahabat melalui kesepakatan yang kemudian disebut sebagai ijma sahabat, termasuk metodologi ijma mereka melalui penggalian hukum yang disebut juga ijtihad. Jadi ijtihad itu menjadi sandaran otentik dalam menggali hukum sampai melahirkan kias dengan rukun-rukunnya yang ada dalam ilmu usul fikih. Itu kalau diperiodisasikan, periode pertama itu periode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masih hidup, ya kemudian dilanjutkan oleh para sahabat. Nah, pada periode ini kodifikasi hukum itu masih murni, masih otentik ya, masih otentik. Dan hukum-hukum yang sudah terbentuk itu apa sejak awal adalah Al-Quran, Al-Hadis, ijma sahabat dan qiyas syar'i. Kalau Al-Quran, Al-Hadis itu asli karena memang pelaku utamanya Rasulullah SAW. Kalau ijma sahabat dan qiyas syar'i ini diturunkan dari Al-Quran Al-Hadis. Tapi ada jaminan bahwa ada jaminan sama seperti Al-Quran Al-Hadis itu sama-sama wahyu. Sama-sama wahyu. Kalau Al-Quran Al-Hadis, kalau Al-Quran wahyu jelas ya. Kalamullahul mujizul munazzalu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-manqulu lana tawaturan wal mutabadu bi tilawatan itu jelas. Itu Al-Quran itu kalamullah. Al-Hadis itu wahyu juga. Wama yang tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu jelas sekali. Al-Hadis itu juga wahyu. Nah, ijma sahabat itu wahyu juga. Tadi dijelaskan oleh Abi ya, Abi sudah sampaikan di awal. Radhiyallahu anhum wa radu an. Jadi ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, kemudian muncul qiyas syar'i. Qiyas syar'i itu muncul kenapa? Karena sudah mulai bersinggungan dengan filsafat Yunani, filsafat India dan lain sebagainya yang kemudian muncul Imam Mazhab itu ya, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hambal yang kemudian berkukuh pada kodifikasi hukum itu, pada disiplin tasyrik itu, pada kias. Kias kalau ilatnya ilat syar'i itu termasuk termasuk wahyu. Karena apa? Karena syar'inya itu nyambung kepada Rasulullah SAW, nyambung kepada Al-Quran. Itu periode pertama. Kemudian periode kedua, periode pasca sahabat, yaitu pasca sahabat itu berarti periode tabi'in di mana muncul mazhab-mazhab tadi, para ulama menggali hukum syarak dari sumber-sumbernya yang terpolarisasi menjadi dua kelompok. Usul fikih ya, madrasah kalam dan madrasah madrasah fikih. Madrasah kalam itu dikomandani oleh Syafi'iyah, ya, ya, bukan Imam Syafi'i ya, Syafi'iyah. Artinya pengikut-pengikutnya Imam Syafi'i. Sementara madrasah fikih itu dikomandani oleh Hanafiyah, mazhab Hanafi. Nah, Iwan fillah rahmatullahi alaikum, perdebatan mereka antara Syafi'iyah dengan Hanafiyah itu sangat tajam ya, terjadi ketika mereka melakukan penggalian hukum syara yang tersimpulkan pada dua rukun saja, yaitu bahasa Arab, lafat, dan makosid syariah, tujuan-tujuan syariah, atau makna yang kemudian terkandung di dalam lafat itu. Nah, para ulama usul itu membuat kaidah-kaidah yang terkodifikasi dalam ilmu usul fikih sampai akhir abad 5 yang berhenti pada rukun pertama saja, yaitu pada lafat-lafat bahasa Arab, seputar pengetahuan bahasa Arab. Sementara rukun kedua yang terkait dengan tujuan syariat atau makosid itu tidak dibahas kecuali sebatas isyarat yang kemudian masuk ke ranah penjelasan
kias, ilat, ilat kias. Ilat itu kan salah satu rukun dalam kias. Padahal dinamika kehidupan dunia itu kan terus melaju sampai sekarang. Bermacam-macam bentuk dan kasus itu menuntut adanya solusi melalui penggalian hukum syara, melalui ijtihad itu sampai sekarang ini. Itu. Karena itulah kemudian ilmu usul fikih itu di akhir era tersebut ya di akhir era abad 5 Hijriah dianggap tidak mampu menyelesaikan problem yang dihadapi oleh umat. Selain dengan fatwa ditutupnya pintu ijtihad akibat kelemahan berpikir. Padahal ijtihad itu masih tetap berjalan sampai sekarang ada. Nah, Iwani filah rahmatullahi alaikum itu periode kedua. Pada periode ketiga, ketika sudah mulai muncul teori makosid ya, pada abad ke-5 Hijriah sampai abad ke-8 Hijriah, akibat fokus kajian hukum Islam terpengaruh oleh filsafat ya, tadi sudah sempat habis singgung, teori makosid yang paling terkenal dan Imam Syatibi ya maksud Abi bukan sekedar paling terkenal dia peletak dasar ya meskipun Imam Syatibi punya guru kalau diruntut ya dari Imam Ghazali kemudian Al-Amidi Al-Ghazali Imam Juwaini Imam Ahmad Imam Syafi'i terus itu saling berkelanjutan itu jelas tetapi maqasidus syar'i itu sering dinisbatkan kepada Imam Imam Syatibi ini. Kenapa? Karena Imam Syatibi dengan kitab Muwafaqatnya itu menyimpulkan tujuan syariat itu pada pada intinya tercakup pada tiga kebutuhan publik masyarakat. Doruriyat, hajiat, tahsiniyat. Ini mohon diperhatikan betul. Doruriyat, hajiat, tahsiniyat. Kalau yang kuat kan sebenarnya dua. Kalau menurut anak Hani itu dua. Doruriyat dan doruriyat atau asasiyat atau hajatul udowiyah ya dan hajiat atau gorois itu menarik sekali kalau kita kaji apalagi jadikan skripsi ini perbandingan teori tiga hajat kebutuhan utama masyarakat atau kebutuhan utama menurut Imam Satibi dan menurut Anabhani itu menarik sekali itu. Nah, Iwani filah rahmatullahi alaikum mana daruriyat itu keniscayaan tuntutan tersebut untuk penjagaan atas kemaslahatan dunia dan akhirat. Seandainya salah satu dari unsur daruriyat ini tidak ada, maka masyarakat itu bisa rusak. Hifduddin, hifdul nafas, hifdul akal, hifdul nasl, hifdul mal. Ada lima kan? Hifduddin itu penjagaan agama, hifdul nafas itu penjagaan jiwa, kemudian hifdul nasl itu penjagaan keturunan, hifdul akal itu penjagaan akal, dan terakhir hifdul mal, penjagaan atas harta. Disinilah kemudian penting mengetahui konsep-konsep ekonomi Islam karena bagian dari hifdul mal. Kalau dalam bahasanya Imam Satibi itu. Nah, teori makosid ini kemudian disempurnakan oleh ulama-ulama seterusnya setelah Imam Syatibi, misalnya oleh Ibnu Ashur, oleh Yusuf Qardawi, Abu Zahra, termasuk oleh Syekh Taqiyuddin Anabani. Nah, Iwani filah rahmatullahikum, adapun periode keempat dan kelima nanti ya pertemuan ke depan insya Allah di era kejayaan Islam sampai untuk konteks sekarang era tasyrik sampai sekarang saja sampai materi ini. Terima kasih. Wallahu alam bisawab. Silahkan mungkin ada yang mau ditanyakan, ada yang mau didiskusikan. Fal yatafadhol maskuro. Mohon kalau ada pertanyaan bisa open cam ya. Tafadhol maskuro. Silahkan. Ada Risma, ada Tiara, ada Rizka, ada Rido, Iqbal, Indah, Wahyudi, Zaki, Nadira, Diana, ada Farid, ada Rizka, ada Yahya, ada Sobron, Fajar, Fikri, Feni, Lia, dan lain sebagainya. Silakan bisa lewat kolom chat maupun raise hand. Kalau tidak ada berarti kita tutup saja kuliah kita sampai di sini.
Mari kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.